Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Apakah anak-anak ibu pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Angkat tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini akan membawakan manfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan sedikit mengulang pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, benar, minggu kemarin kita belajar jual beli. Apa sih pengertian jual beli? Nah, jual beli merupakan pertukaran barang yang saling merelakan dengan cara-cara tertentu. Apa aja rukun jual beli? Ya, rukun jual beli ada penjual, pembeli, barang, uang, dan ijab kabul. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang pinjam meminjam. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh seorang siswa pada pembelajaran kali ini, yang pertama, meyakini ketentuan pinjam meminjam. Yang kedua, mengamalkan ketentuan pinjam meminjam. Yang ketiga, memahami tata cara pinjam meminjam. Dan yang terakhir, mensimulasikan ketentuan pinjam meminjam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu untuk menjelaskan dan mengamalkan ketentuan maupun tata cara pinjam meminjam. Sebelum kalian mendengarkan penjelasan tentang pinjam meminjam, silahkan amati gambar yang ada di samping. Pinjam meminjam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pinjam meminjam diharapkan mampu untuk membuat masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Nah, meminjamkan barang kepada orang lain merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia saling membutuhkan orang lain untuk apa? Ada yang tahu? Ya, benar, untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekitar kita pasti memerlukan pergaulan dengan antar sesama manusia. Nah, dengan pergaulannya itulah ditimbulkan adanya pinjam meminjam antar sesama anggota masyarakat. Coba kalian perhatikan ibu kalian jika ingin ada acara di rumah, misalkan selamatan. Nah, ibu kalian pasti meminjam barang, alat masak untuk acara tersebut. Nah, disitulah adanya timbul pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih yaitu ariyah. Ariyah dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Nah, menurut istilah ariyah yaitu pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain
tanpa mengharap imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak barang, dan nantinya akan dikembalikan secara utuh dan dalam waktu yang tepat. Barang yang mengandung manfaat dapat dipinjam maupun dipinjamkan. Nah, peminjam tidak boleh merusak ataupun menghilangkan benda yang ia pinjam. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Nah, pinjam-meminjam merupakan suatu bentuk pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan suatu barang. Sering kita dengar di televisi, yaitu di berita-berita, ada seseorang yang melakukan penggelapan terhadap barang. Nah, itu merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. Nah, dengan itu lebih baik kita melakukan pencatatan siapa saja yang meminjam barang kita, agar kita ingat dan kita bisa melakukan penagihan apabila barang yang ia pinjam itu tidak sesuai dengan kesepakatan saat ia mau meminjam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Silahkan dengarkan pembacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Hukum asal pinjam-meminjam adalah sunnah, karena melakukan pertolongan kepada orang lain. Namun, ada saatnya pinjam-meminjam berubah menjadi wajib dan juga haram. Berikut alasan kenapa bisa berubah menjadi wajib dan haram. Nah, yang pertama, bersifat wajib apabila orang yang hendak meminjam itu dalam kondisi yang dadakan maupun tergesa-gesa. Contoh, misalkan ada keluarganya yang sedang sakit. Nah, jadi ia ingin meminjam mobil untuk membawa keluarganya itu ke rumah sakit. Yang kedua, bersifat haram apabila orang yang ingin meminjam itu melakukan suatu kemaksiatan dari barang yang ia pinjam, misalkan uang. Nah, ia meminjam uang kepada orang lain untuk membeli minuman keras, untuk berjudi, maupun untuk membeli barang haram yang lainnya. Adapun rukun dan syarat pinjam-meminjam adalah sebagai berikut. Nah, rukun pinjam-meminjam itu ada 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam. Ketiga, ada barang. Dan yang terakhir, ada ijab kabul. Nah, selanjutnya syarat dari pinjam-peminjam adalah yang pertama, orang yang meminjamkan disebut musta'ir. Nah, syaratnya yaitu balik, berakal, bukan pemboros, dan tidak dipaksa. Yang kedua, orang yang meminjam disebut mu'ir. Nah, syaratnya balik, berakal, dan bukan pemboros. Yang ketiga, barang yang dipinjam disebut musta'ar. Syaratnya, barang memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Selanjutnya, barang tidak rusak ataupun hilang saat dikembalikan. Yang terakhir, ijab kabul. Syaratnya,
Lafal ijab dan kabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Lafal ijab dilanjutkan dengan lafal kabul. Apabila meminjam barang orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, kita meminjam barang yaitu pensil. Kita boleh menggunakannya. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang peminjam. Di antaranya, yang pertama, kita harus menjaga barang yang kita pinjam agar tidak rusak dan tidak hilang. Yang kedua, memanfaatkan barang itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Tidak boleh meminjamkan barang yang kita pinjam kepada orang lain. Selanjutnya, apabila barang yang dipinjam itu rusak, maka peminjam harus memperbaiki maupun mengganti dari barang tersebut. Selanjutnya, apabila barang itu memiliki ongkos pengangkutan maupun ongkos perawatan, maka itu dibebankan oleh seorang peminjam. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang mana kalian harus memasangkan antara soal dan jawaban yang benar. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar tentang pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Ariyah menurut istilah meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, namun ada perjanjian-perjanjian apabila mengembalikannya harus keadaan utuh, tidak rusak, tidak boleh hilang, dan harus tepat waktu. Rukun pinjam meminjam tadi ada 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan disebut musta'ir. Yang kedua, orang yang meminjam disebut mu'ir. Yang kedua, barang yang dipinjam disebut musta'ar. Dan yang terakhir, ijab kabul. Hukum pinjam meminjam asal mulanya adalah sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib dan haram dalam keadaan tertentu. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum paham, silahkan tanya saja kepada ibu. Oke, kalau tidak ada, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membacakan doa sesudah belajar. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini akan memberikan manfaat di kemudian hari dan anak-anak ibu semuanya paham. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.